Salah, kamu salah nek metu saiki, salah. Salah, Jo. Mereka ini majikan kedua positif. Dan aku kan negatif. Tapi aku seru malu ya. Tapi aku gak betah. Takut kan di kamar, gak gelem loh. Nah, aku takut kan apa anaknya beda kau. Terus? Terus aku harus gimana coba? Lagi. Gak oleh, kamu tetap harus terus sampai kamu finish. Ojo. Kurang banget. Iya. Ya intinya lek kamu keluar dari situ terus dia laporan, ya kamu yang salah. Tetap salah kamu. Udah nggak sih? Oke. Udah nggak lagi? Paham nggak? Paham nggak? Coba aja. Tetap salah kamu. Ya sabar. Ya sabar, nggak iso. Kamu metu ya salah. Kamu metu ya salah, Jo. Gak masalah dari positif corona lu, Miss. Ya positif Nanti corona. aku mau open juga, kau open nih. Sebenarnya kenapa menang di kamar? Aku loh. Iya, lewat bosnya sama mamanya dia loh. Lah kamu ngelarang dia kan ya salah. Itu rumah dia. Jangan takut kena corona itu nggak ada masalah. Aku sudah pernah kena, jangan, nggak usah takut. Nggak ada takut. Nggak ada masalah. Ngerti? Nggak usah takut, ya sudah usah khawatir. Kalau kamu khawatir maka kamu kena. Kalau kamu nggak khawatir itu semua dari hatimu ya. Kalau kamu berpikir kena maka kamu akan kena. Kalau kamu berpikir tidak ada apa-apa maka tidak ada apa-apa. Percaya pada hatimu sendiri. Ngerti? Kalau kamu keluar malah kamu dituduh tidak melaksanakan pekerjaanmu. Tunggu. Nah, wes tetap bekerja. Positive thinking terus. Ngerti? Olah. Ya udah, Miss. Olah. Bye-bye. Pasang. Tetap terus saya. Kamu nyalain atau kamu matiin kipasnya? Lho iki ngerekam lho, nyala lho. Iya, aku sengaja rekam langsung. Wah, Langsung. Wis ya. Langsung aja. Kalian ada pembukaan kayak gitu? Oke. Menarik ya hari ini setelah berapa bulan ya? Berapa tahun? Setengah tahun lebih. Sejak kamu pulang Indonesia kita nggak Nggak pernah konten. nonton bareng lagi. Sekarang sudah berubah ya. Apanya yang berubah? Yang berubah apanya? Sama aja tuh. Ada yang berubah. Apa? Mereka lebih banyak tahu Tentang? tentang aturan. Oh iya, nggak kayak dulu lagi. Iya, nggak kayak dulu lagi. Dulu kan terbatas ya. Sekarang kan udah apapun yang mau teman-teman tanyakan kan harus selesaikan. Teman-teman ngantri lah sabar karena semuanya sehari itu satu show nego telepon. Dan yang gini, yang saya sebenarnya kepingin nyari feedback dari beberapa teman-teman yang sudah curhat. Itu karena orang pasti semuanya akan seneng masalahnya terselesaikan. Nah, yang kalau saya berpikiran apakah penyelesaian itu teman-teman sudah selesai urusannya atau bisa jadi karena ada yang curhat 2 kali, 3 kali, 4 kali. Nah, 2 kali, 3 kali, dan 4 kali ini apakah memang kualitas dia dalam berpikirnya atau memang ya sudahlah yang penting ada mesyukur. Sebenarnya enggak, karena berbeda kasus ya. Setiap kali curhat itu berbeda. Seperti yang dulu itu, yang Mbak Wahyu itu sudah terselesaikan dan pulang Indonesia. Ya, pastinya kalau masalah selesai nggak akan cari saya lagi. Oh ya. Walaupun ucapan terima kasih secara langsung pun nggak ada. Ini yang pertama. Terus yang kedua, ada salah satu yang istrinya dicari sudah ketemu. Habis itu suaminya minta saya hapus konten. Jadi saya bilang tidak bisa. Kenapa saya sekarang langsung disclaimer. Jadi jangan menyebut nama siapapun.
Kalau sudah viral saya tidak akan take down karena saya ada itu. Tapi udah, jadi pihak istrinya juga ngomong. Suaminya yang ngomong. Jadi istrinya Oh, nggak ngomong ngomong. sendiri. Jadi tolong di take down. Tapi saya bilang I ignore, nggak Oh, peduli. iya, iya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah masalah, masih ingat nggak kasus yang mencuri 500, 300 disuruh tanda tangan itu Aha, di Lebor. iya. Ini Februari ini maju ke Lebor. Jadi kan mereka tidak selesaikan ke Lebor, mereka cuma laporan polisi aja kan. Jadi tidak dileborkan. Jadi seolah itu kasus polisi dihentikan saja, di kasus polisi tidak dileborkan. Jadi terus saya suruh leborkan, dan dari pihak Lebor bantu mbaknya Februari tapi baru sidang. Jadi kemarin kan menunggu sampai setengah tahun lebih. Tapi ini posisi di dalam. Tidak, di luar, sudah dikeluarkan dari rumah majikan kan, dia tanda tangan di 6 ini tuh. Nah Ini kasusnya kan sebenarnya masih lanjut, dan saya tetap advice karena selama ini cuma kasus polisi saja, tidak ke Lebor. Sementara kan majikan mengeluarkan kalau tidak ada bukti kan tetap harus bayar. oh ya, Tetap Iya, harus gajian. bayar, tetap gajian tetap harus dibayar, tiket itu. karena tidak ada status dikeluarkan atau apa ya? Iya, karena hari itu langsung keluar dan disuruh tanda tangan, mengakui bahwa dia mencuri. Nah itu, sementara dia tidak mencuri, sementara agennya itu bilang untuk memudahkan saja. Padahal polisi bilang jangan tanda tangan. Kenapa saya selalu menekankan jangan tanda tangan? Karena gini loh mas, andai kantor polisi itu tidak ada satu polisi yang bisa memaksa kamu tanda tangan. Ya, Tidak boleh. nggak cuma polisi, siapa saja sebenarnya sih. Tapi kan tekanan di rumah kan lebih Oh ya, dahsyat. Dan dia kalah gitu. Jadi kenapa saya selalu tekankan jangan. Wes Apapun berkali-kali tetap jangan. Apapun ceritanya, kalau kamu nggak paham, nunggu besok. Kan saya selalu bilang sama majikan nunggu besok nggak akan mati kok. Maaf ya, jadi selalu Iya, iya. bapaknya itu ketakutan. Ntar aku bagaimana? Nggak masalah. ya ini adalah problematika yang kalau melihat konten kita itu faktor terbesar itu kayak ketakutan, kekhawatiran Panik. dan ketakutan Panik. ini menjadi beberapa pertanyaan, beberapa konsultasian itu unsur ketakutan itu kelihatannya ada di 70-80%. Iya, paniknya duluan. Panik. Baik ketakutan nanti nggak dapat pekerjaan dikeluarkan, ketakutan intimidasi pulang ke Indonesia, kan itu tuh faktornya sebenarnya dari teman-teman, apalagi di rumah majikan yang notabene-nya sama sekali dia tidak punya kuasa, tidak ada hak seolah-olah itu. Tapi benar, aku bilang bahwa apakah memang benar apa yang sudah kita lakukan itu berdampak terhadap kehidupannya mereka, yang kadang ini juga Saya sendiri tidak tahu berdampak atau tidak, karena seperti yang saya katakan bahwa ini adalah sarana edukasi saja. Berdampak atau tidak saya kurang tahu, tapi dari feedback itu selalu bilang bahwa bisa mawas diri, bisa lebih banyak bersyukurnya. Jadi kalau masalah panik siapa sih yang nggak panik? Yes. Jadi panik itu wajar, tapi setelah mendengarkan tuh syukurnya yang banyak, karena rasa syukur dan ikhlas itu yang paling penting di setiap masalah. Jadi kita tetap bersyukur walaupun dapat masalah, pasti ada hikmahnya. Jadi tidak mungkin tidak ada rencana lain. Yes. Jadi walaupun data ganda sampai 3 tidak data itu tetap nggak apa-apa. Karena sekali lagi kita melakukan kesalahan di negara orang, konsekuensinya ya dihukum. Apakah kalau kita panik, jumping kita tidak ada masalah? Tetap kok. Jadi sama gitu loh. Kamu panik dan tidak, Masalah tetap ada. masalahnya tetap ada. Dan kamu tanya orang sampai dimaki-maki, tetap masalahnya ada. tetap. Jadi bagi saya adalah jangan panik. Saya ini seperti obat penenang sebenarnya Mas. Jadi saya itu tidak bisa menyelesaikan masalah, tapi setidaknya membuat kalian tenang dulu. Ya, kalau tenang berpikirnya Lebih jernih. Jadi poin saya itu bukan mengobati. Saya tidak bisa mengobati, karena saya selalu bilang mengobati itu dari diri sendiri, dari kemauan dan keinginan sendiri. Saya obat penenang saat kamu lagi nggak tahu harus kemana. Itu Ya. aja. Jadi ya dampak tidak kita menjadi prioritas yang akan ditimbulkan atas apa yang dilakukan, yang kita lakukan. Tetapi yang terpenting adalah ketika mereka bingung mau kemana, terus panik, ini masalah harus diapain, Betul. ini masalah harus seperti apa, silakan, nomornya sudah ada.
Silakan Nomornya ditelepon. sudah ada. Nomor saya pribadi 56281044 nama Sandro. 54791077. Jadi berkepala 5 semuanya. Jadi buat sekali lagi teman-teman, kita pun sebenarnya tidak ada bernilai ketika tidak ada yang ngajak diskusi, Oh, tidak ada betul. yang ngajak ngobrol. Lah kayak iki sapa? Ya. Saiki sing nganteng aja Bener. aku ngobrol iki sapa? Nah, Kowe iki sapa? kita bukan Kamu lu bukan TKI, bukan pekerja, konselor. bukan konselor. Saya pribadi saya bukan konselor ya. Jadi Ya, saya tidak pernah melabeli diri saya adalah konselor. Saya bukan, saya bukan. Saya ambil bilang aja obat penenang. Jadi pasal 1 ayat 1 bisa dilepas. Iya, untuk sementara. Kan saya selalu bilang, loh, kan saya tidak tahu kapan ya, tapi kan sekarang staff agent. Iya. Setidak-tidaknya saya masih punya pamor dibandingkan dia. Iya. Karena yang saya tahu saya sopo loh Sandro ini. Melok-melok ngomong tentang TKI. Halo, Iya, halo. iya. Nah, TKI sebenarnya siapapun boleh ngomong. Iya. Lah wong di Indonesia itu loh wong nggak tahu di Iya, iya. Indonesia. Promosi agent kok. Masih ingat? Ya, Sampai ada. nggak ada yang komplain kenapa Ya. kamu naik. Jadi benar Mi. Jadi apapun sebenarnya bukan pada esensinya kita itu siapa, tetapi esensi yang kita bicarakan itu. iya, tujuan kamu aja. Sebenarnya gini Mas Sandro, dalam ajaran saya selalu berkata bahwa siapapun kamu, dari manapun kamu, yang penting itu tujuanmu. Tujuanmu baik, percaya deh pasti baik. Walaupun di tengah itu ada yang nendang atau yang apa, saya yakin dengan adanya Mas Sandro, karena bisa meringankan beban saya. Kenapa? Kalau telepon saya nggak masuk kan teleponnya ke Mas Sandro. Jadi at least ada Ya. sesuatu yang bisa dibagikan saat nangis, saat kecewa, saat duka itu, sampai itu masih ada poin di situ. Jadi Mas Sandro masih di porsinya Mas Sandro ini nggak geladrah gitu. Maksud aku adalah, oke, seseorang itu punya porsi sendiri-sendiri. Tapi kamu punya porsi di mana yang bebas. Tapi kamu kan bukan babu. Nah, Tapi tak ceritani sedikit. saya babu istri saya. Bukan itu. Sedikit rahasia di mana tidak ada yang tahu ya. Dia pernah calon babunya salah satu majikan saya. Tapi gagal. Iya. Karena di KTP Gak approve harusnya wi. Kalau approve B. Yakin ini pernah jadi hampir 4 bulan. hampir jadi Apply di Jeng. pernah jadi hampir tapi karena masalah Masih sikung nggak jelas. Masih sikung akhirnya nggak approve. Sikungnya sampai 4 bulan. jadi kalau dibilang dia tidak tahu tentang pertki-an, dia sedikit banyak sebenarnya tahu karena cuman dia tidak ada rezeki untuk punya KTPW. Benar loh, itu Ya. satu rezeki. Oh, rezeki. Iya, rezeki. Ternyata dia lebih memilih PNRF. Jadi di aksara-aksara lain. MM. MM. Di aksara yang Di aksara. Jadi P R Q M N F. Sekarang adalah F. Dan yang bermasalah hari ini adalah Mas Sandro kebanyakan dari F. Iya. Iya. Jadi F itu apa ya? Kayak cinta mati terus sorry. Bisa dibilang kegeeran. Merasa dinikahi sama orang Hongkong itu sudah bisa. Wow. Sudah wow. Mereka lupa diri dan gengsinya tinggi-tinggi Mas. Dari cara mereka berbicara, karena sekali lagi ada beberapa yang saya tidak expose di mana mereka benar-benar pribadi dan datang ke saya sampai nangis-nangis. Kadang-kadang saya mikir, bagi sopo Yun? Aku itu staff agent gitu loh. Maksud aku, ini kan masalah pribadi. Iya. Kenapa baru datengin? Iya. Iya itu mau ambil obat penenang. Jadi Golek obat penenangnya nggo kopi, Mbak, aja gak nggo apa-apa. Mbak. Nggak bercanda. jadi sebenarnya kembali lagi kalau saya lebih memilih bahwa teman ngobrol, teman diskusi, Betul. curhat, kalau curhat ya tak kontenin kan pastinya. Betul. Jadi apapun. Kenapa sih kamu ngontenin? Apa? Kenapa sih kamu ngonten? Iya, kalau kita dikontenin, kalau ada yang nanya 5, 6, 7, 8, 9 itu kan nggak diulang 10 kali. Cari duit ya? Apa? Cari duit. Sebenarnya. Jadi cari duit itu yo sebenarnya ngomongnya saiki lo bayarannya emang saiki kan enggak. Oh iya deh. Kalau cari duit ngomongnya saiki bayaran saiki kan.
Oh berarti anak yang datang ke saya tuh harusnya bayar duit dong? Nah, Kan nggak direkam? yang bayar kan? Enggak. Yang bayar nanti majikannya lah kalau tanda tangan. Enggak, itu bukan TKP kok. Orang residen Hongkong kok. Ya itu harus bayar. Sebenarnya harus yang F itu harus Iya, bayar. harusnya yang F itu Tapi bayar. uang dengar ya 5% atau 2,5%. 50%. 50%. Ya kalau ya sekali lagi spesial ya kalau tapi bagaimanapun mungkin ya karena mentalitasnya mereka masih ngerasa dimana bahwa nggak siap jadinya galau dari posisi selama mengabdi dengan majikan terus sekarang mengabdi dengan suami. Nah, kan begitu kan? Lebih sengsara. Perubahannya kan di situ kan. Lebih sengsara. Mengabdi tapi bagi saya sebenarnya kalau dianya itu punya wawasan yang luas menurutku loh ya, punya wawasan luas terus dia berkembang lingkungannya mensupport kualitasnya lebih banyak seharusnya tapi masalahnya kan background dia sendiri tidak ada dalam konteks dia pendidikan harus bergaul sama kita betul. Iya harusnya bergaul sama kita. Karena pendidikan sekali lagi background dari Indonesia juga nggak ada dan saat sudah tidak cantik lagi nah ini permasalahannya. Saat sudah tidak cantik lagi gini orang Hongkong kalau kamu nggak cantik pintar cari uang ya ini kenyataan ya. Kalaupun kamu tidak cantik kamu pintar cari uang kalaupun kamu tidak bisa cari uang harusnya cantik dan menjaga kecantikanmu karena gini mas secara logika aja aku mencintaimu tidak mendapatkan apapun itu bullshit tidak ada cinta sejati sama-sama saling menguntungkan karena aku sendiri aku sekian aku mencintaimu kamu tak jadikan KTP Hongkong jadi kamu bisa membantu aku meringankan bebanku tapi saat aku menikahimu dan kamu menjadi beban hidupku sorry saya cari yang lain itu prinsip iya aku melihat ketika memang di Hongkong suami istri ya ibaratnya menikah istrinya duitnya sendiri terserah suami baru rumah ini kamu bayar istri kamu bayar artinya sebenarnya memang suami itu harusnya memenuhi kewajiban itu tapi kemungkinan si mbaknya tadi tidak bekerja di rumah dikasih jatah di situ zona nyaman padahal sebenarnya bahaya nah itu bahaya zona nyaman ini kan sesuatu yang makanya kadang aku juga ngelihat situasi seperti ini tuh kayak teman-teman sudah ngerasa majikannya baik majikannya oke padahal bahaya nah itu dangerous karena di dalam air tenang ini kan nggak tahu buayanya seperti apa di bawah kalau saya nggak seperti itu mas Andro dalam prinsip saya adalah ini ada satu cerita ya kayak monyet gitu monyet itu ada 3 angin kan angin sepoi-sepoi angin puting beliung dan angin apa ya sebenarnya angin itu yang muter-muter isgarus pokoknya angin ada 3 angin badai angin jadi monyet itu si puting beliung ngomong percaya nggak sih monyet itu sekarang naik di atas pohon itu pasti jatuh karena aku jadi dia memutar angin tapi si monyet kan tahu ada puting beliung kan kerangkul pegangannya kuat sekali puting beliung bilang oh aduh dia nggak jatuh terus si angin badai lo kecil bodoh lo lihat aku ini badai datang wah gede tapi kan monyetnya kerangkul di pohon dia sudah siap oh ini badai pasti akan terjatuh kalau aku nggak siap ternyata dia nggak jatuh datanglah angin sepoi-sepoi lah wong kamu angin sepoi-sepoi aku yang puting beliung aja nggak bisa ngalahin dia apalagi kamu yang nggak ada rasa tapi dia lupa angin sepoi-sepoi itu bisa membuat orang terlena ngantuk loh ceblok loh siapa yang bisa mengalahkan yang tidak ada apa-apanya yang disepelekan itu loh yang lebih berbahaya majikan yang baik itu loh yang berbahaya kan tiba-tiba kamu dikeluarkan dan kamu nanya kenapa saya diminit alasannya apa? Loh karena sudah banyak kesalahan diem saja ini triknya orang Hongkong masih ingat pembantu saya yang namanya Tongtong dia setiap kali Pak BH setiap kali Hak Min setiap kali Pak BH kita diem aja ya udah tunggu finish kontrak kita nggak ngirimin langsung kita sediakan yang lain ya udah nggak ada alasan aku melihatnya memang begini ya jadi
kan majikan kewajibannya ketika sudah selesai beli tiket kasih uang 100, kalau nggak ada cuti, kalau apa, kalau nggak finish kan, kalau break sama interminute itu nggak masuk dalam hitungan. Kalau seandainya nggak sampai setahun berarti itu nggak masuk hitungan. Artinya membelikan tiket ngasih uang 100 itu bukan hal yang berat. Makanya di situ, makanya di situ aku dengar curhat yang tiba-tiba dari pasar ditelepon suruh pulang, capye, beres-beres diantar ke agent. Betul. Aku berpikir dari cerita-cerita itu aku berpikir sebelum menurutku tuh sebelum COVID bayaran lebih bagus, Mas. enggak, bayarannya mereka itu lebih gede. Sebenarnya majikan rugi loh Mas Sandro kalau dipikir. Iya, aku ngerti. Tapi untuk membayar hal seperti itu kan lebih mudah daripada sakit hati. nah, ini yang memang harus dibahas. Jadi apakah uang itu bukan sesuatu yang sulit gitu? Iya. Sekarang bayangin Mas, mau finish kontrak 46 hari. 46 hari, padahal 42 hari finish kontrak. 46 hari terminate. Majikan lebih rela ngasih 1 month notice salary. 1 bulan notice pergi. Dibandingkan cuma ganti 6 hari saja. Gak usah dibayar. Duit tiketnya tak kon balik no. Gak gelem majikan. Kenapa? Karena ada sesuatu yang disukai di dalam. Dalam itu. Dalam. Kalau sudah itu memang berarti artinya Karena pembantuku yang sekarang adalah dia hampir finish juga di interminate, tapi saya bilang sama majikannya, boleh nggak usah dikasih uang tiket, kasih surat bagus. Dia mau. Berarti kan nggak dalam. ya. Itu udah nggak Ya, dalam. ya. Berarti kita yang nggak bisa mengukur itu ya. Kita nggak bisa ngukur itu Mas. Tapi saya bisa ngukur saat majikan mau menuliskan. Baru oke. Berarti Ya tadi kan biasanya tekniknya kan, Iya. oke kasih ini ada majikan baru, mau nggak kasih dan saya selalu pura-pura jadi majikannya. Dan saya selalu pura-pura. Nggak tahu berapa pembantu yang saya ya ambil. beruntung anda mau datang ya, telepon ya, oke. Nggak, itu memang kalau saya kemarin sempat bertanya informasi A1 dari PT, orang PT kenalan di saya, dan jadi juga udah lama, dia juga udah lama langganan ke Indonesia. Saya juga bertanya, nah ini yang belum kita bahas, bahwa apa namanya, orang sibuk dengan blacklist, orang sibuk ada masalah. Tapi saya ngomong sama sebagian, ada satu agent juga yang memproses saya waktu sama majikannya itu tuh, yang Amerika itu kan, ada juga bilang bahwa imigrasi itu tidak sekejam apa yang kita bayangin sebenarnya. Betul. Nah, jadi sebenarnya masih ada kesempatan, tapi kembali lagi depend on officer. Apa benar begitu? Betul. Jadi ada beberapa kasus di mana sebenarnya kita ditanyakan Mbak. Jadi apa ya? Lekong, ngomong. Words against words. Paham? Jadi majikan bisa menuliskan surat jelek pada kamu, kamu juga bisa menuliskan surat jelek tentang majikan. Dan kembali keputusan ada di imigrasi. Saya selalu memakai ini dulu adalah words against words, di mana kamu boleh berkata apapun terserah majikan dan pembantu boleh berkata apapun terserah pembantu. Jadi dipadukan terus Mereka konklusi sendiri, kesimpulannya ada di imigrasi sendiri kan. Tapi cara yang terbaik adalah memang pulang Indonesia, di mana kalau sudah pulang Indonesia akan ada surat keluar alasan kenapa, apakah kamu terjadi pertengkaran dengan majikan, kemana kamu keluar, itu diceritakan dan beserta bukti. Nah, di saat itulah kita bisa fight. Kalau memang kita bekerja 2 rumah atau kita dipukul, ada apa, di situ kita bisa fight. Jadi kalau memang di blacklist saya rasa terlalu jauh deh. Makanya ini yang harus kita sampaikan. Jadi jangan sebentar blacklist. Jangan, maksudnya jangan dengan kata-kata blacklist itu kayak kekhawatiran dan ketakutan. Nah, Sudah takutnya. ya, dan ini Takutnya. dilakukan loh, staff agent. Oh ya? Beberapa kali yang cerita kan, ada juga staff agent. Iya, saya kan selalu bilang Ngomong, kamu lo nggak bisa, nanti lo visamu nggak bisa turun. Nah, ini loh, kata-kata yang kayak gini nih kan, dan ini muncul dari orang bangsa kita sendiri. Ya, Ini yang saya berpikir, kan saya selalu bilang Mas, bangsa kita itu lebih suka melihat orang lain susah. nah, Saya sudah selalu bilang bahwa ada beberapa orang yang memang punya tujuan itu bukan membahagiakan, bukan menyenangkan, tapi menjatuhkan.
Ya. Kan saya selalu bilang mental kita adalah mental trap, kepiting. Saat ada orang bisa naik ke atas, mereka tuh berusaha rame-rame untuk menjatuhkan. Jadi nggak akan ada yang sampai keluar sana. Padahal kalau sampai ada yang keluar dari timba itu, siapa tahu dia menyiapkan tali buat kalian. Mereka tidak berpikir itu. Nah, aku di bawah, nggak mungkin kamu naik. Itu prinsip. Tapi ada nggak faktor yang ibaratnya kalah, aku nggak mau ribet pembayaran yang tersebut gede? Sometimes. Iya. Kalau kamu tanya saya, sebenarnya jujur saya seperti itu. Iya, karena baik gaji nggak naik, tanda tangan oke, ruwet oke, malah asli ngeluh. Tapi di situ satu prinsip mungkin Mas Anto, karena saya selalu bilang, walaupun kalian tidak tanda tangan dengan saya, walaupun kalian tidak datang ke agent saya, tapi setidaknya saya bisa membantu meringankan. Mereka akan tetap cari saya, kok. Itu satu prinsip bagi saya. Walaupun pada akhirnya mereka mengkhianati saya, ngapusi saya, itu saya percayakan. Itu sudah bukan ranah kita lagi. Loh, saya itu percayakan sama hukum Karma Yanti sama Karmayanto. Jadi enak saya itu. Jadi artinya kan arti tulus. Kita tidak kehilangan apa-apa. Saya tidak. Dengan berbagi ilmu saya tidak pernah kehilangan kok. Dan saya tidak pernah miskin dengan ilmu. Jadi saat saya membagikan ilmu saya itu setiap hari ngoceh itu tidak berkurang kok ilmu saya. Tidak. Karena saya berprinsip ilmu saya itu seperti air di sumur. Ilmunya nggak berkurang ya. Terus rezekinya bertambah ya. Syukur alhamdulillah. Malah saya banyak rezeki yang tidak terduga, jadi banyak hal-hal yang tidak disangka, oh ternyata gede juga. Oh iya, dibawa sampai itu pelem ya. Itu rezeki loh itu. Jadi yang ingin kita sampaikan bahwa kekhawatiran, ketakutan atau kepanikan atau apapun itu coba tenang dulu berarti kan ya. Kan saya selalu bilang kalau ada masalah mundur satu langkah. Ya. Ancang-ancang pasang kuda-kuda, kiranya nggak cocok tendang. Jadi lain nggak sudah biarkan aja. Sebenarnya juga pada saat kita bersinggungan dengan majikan dan selesai ketika pulang ke desa pun selama itu masih hanya pekerjaan yang mungkin nggak pas atau majikan yang suka, itu sebenarnya kita pulang ke Indonesia. Iya, enak. Dan suatu saat akan words again words. Jadi kamu apply coba aja. Kecuali kriminal ya. Kalau sudah kriminal, saya selalu garis bawahi karena tidak semua jujur loh Mas Andro. I know. Tidak semua Aku jujur. bisa memahami. Untuk memuluskan tujuan kadang-kadang ada yang cheating. Iya, tapi percuma karena sama aja. Kamu tidak bisa proses balik lagi. Seperti yang masih ingat yang finish kontrak nyuri ayam kotos-kotos itu masih ingat kan? Kamu ada kan di situ? Iya. Ya nggak bisa lolos loh bro. Kamu sama yang di Wayhop. Lah ya yang ayam kotos-kotos kita masih di kantor yang lawan. Jadi kan bawa ayam kotos-kotos Iya. Dan coklat. Coklat. Iya, makanya kan video kedua saya di kantor sebelah. Di kantor sana. Kita bahas tentang itu. Menarik. Jadi sekali lagi saya selalu bilang kalau memang kamu jujur, saya tuh pasti bantu. Cuman kan saya sekarang kan nggak sama kayak agent saya yang lama dulu, di mana semua saya handle. Kadang-kadang saya keterimalan karena memang banyak staff ya. Jadi saya minta maaf. Ini lebih rapi. Lebih besar. Aku dulu kan kecil, jadi lingkupnya cuma itu aja. Dan sekarang kan jadi bisa handle saya semuanya. Bahkan saya memprediksi apapun semua bisa. Bahkan saya kasus polisi selesai loh Mas. Anaknya sekarang di Korea. Di mana itu waktu itu dia pegang ATM-nya orang. Dia kayak kamu ATM-mu tak pegang, ketangkap polisi. Waktu itu pemeriksaan polisi dan itu sidang dan akhirnya saya tidak terbukti salah, pulang Indonesia dan saya proseskan. Semua suratnya tak buat di imigrasi dan lolos. Itu satu kebanggaan tau nggak? Ya. Kalau bisa membantu di mana orang lain bilang tidak bisa dan saya bisa. Ya, prestis. Iya. Nilai. Saya Siti gagal. Gara-gara majikannya itu, aku kan dan pada saat aku nganterin pun ditanya aku tapi bagi aku oke, mungkin next ada kasus lagi yang bisa, karena di situ kan dia mempertanyakan kamu siapa, bagaimana dan statusmu bukan siapa-siapa. Karena bukan siapa-siapa, jadi disuruh diam duduk dan ngeliatin, sedangkan ngeliatin Mbak Siti diskusi selalu ngeliatin saya aja, makanya di situ rasanya kayak gitu kan. Tapi nggak bisa berbuat apa-apa. Ya, itu yang dirasakan ketika teman-teman punya kasus, kita mendampingi, tapi
tidak ada sesuatu yang bisa saya lakukan. Makanya ya sudah, saya akan Tapi Siti itu kita fight sampai darah Ayo, terakhir. aku ke labor itu kan. Iya, habis itu kan kita ke lantai 25 juga. Karena majikan dia adalah teman saya. Kita ke lantai 25. Fight sama imigrasi dan Loh, kalah. setelah selesai aku Labor, pulang. labor Labor? masih naik kita ke lantai 25. Saya Oh, sama majikan. imigrasi. Iya. Kita fight sama imigrasi karena kenapa? Ya nggak Orang apa. baik kenapa begini kan, padahal di rekaman itu menyatakan bahwa majikan ngomong sama kita bahwa dia baik, tapi saat di telepon imigrasi dia job hopping, padahal dia tidak job hopping, dia gaji 4630. Jadi tetap aja kalah. Dimana sekali lagi kenapa dari situ kan itu satu menguatkan Mas Satro. Seseorang renew kontrak dapat berapa tiket? Renew Kontrak. kontrak. Dapat berapa tiket? Nah, 2 pulang dan datang. Ya, Ingat Siti dapat berapa kontrak? Dapat berapa tiket? 3. Kenapa? Ya, oh ada yang nggak pulang ya sebelumnya. 3. Dapat 3. Ya, makanya kalau renew kontrak kan dapat 2 kalau terus continue. Tapi renew kontrak terus di terminate dapat berapa tiket? 3. Iya. Dapat 3. Makanya kalau ada orang bilang tidak, Ya, itu yang saya selalu Oke. tekankan. kalau bilang tidak, ntar dulu. Kita sudah pernah ke labor gitu loh. Kita itu nggak bercanda. Ya. Dan saya itu tahu kenapa saya minta kamu sebagai saksi, di mana kamu bisa explain. Di mana memang majikan itu kasih 3. Nanti kita cari kasus lain. Iya pasti. Karena kita kan suka bermain kasus tapi bukan memperbesar masalah. Bukan bukan kita yang berkasus ya. Tapi kita cari kasus ya. Cari kasus kalau bisa masalah besar diperkecil, kalau yang kecil kita Gila. buang. Gila, Jadi nggak ada. bukan yang kecil dibesarkan, yang besar beleduk. Iya. Itu bukan Iya, tujuan iya. kita gitu loh. Jadi apa sih arti kita sebenarnya? Kita cuma membantu meringankan kalau mau. Itu kan ada Kalau juga. bisa dia. Iya. Kalau enggak ya sama aja kan yang kena dia. Iya, Bukan gak kita. ngefek. Terus apa ya? Kan. Bagi sopo. Kalau kita sudah sering kasusnya soalnya. Tapi kan kita nggak heboh Mas Andro. Maksudnya sekali lagi karena mungkin penanganan kita beda. Kasus per kasus itu kita lebih Iya, tenang. iya. Karena gitu, kamu sibuk, kamu nggak ngangkat telepon kan? Aku sibuk nggak ngangkat telepon. Kenapa? Karena ngangkat telepon itu punya efek yang besar. Dimana kita bisa emosi. Ya, Lebih bisa emosi. ya. Enggak. Jadi kita terbawa. Iya. Nah, terbawa. Kan tujuan kita itu memberikan dukungan. Jangan kita terbawa, tapi Oh. mereka kita bawa ya. Kita bawa ke Kita arah bawa kita. tenang, Ke arah kita yang tenang gitu. Oh, yang tenang, slow, bahwa semuanya bisa kita selesaikan. Betul, dan sekali lagi kita itu selalu berpikir bahwa semuanya akan baik-baik saja. Ya, Semuanya itu akan baik-baik saja. ya memang baik sih sebenarnya. Masa depan itu kan baik. Iya. Kita aja yang Terlalu mengartikan, takut. Terlalu mengartikan. takut. Tidak ada sesuatu yang kita khawatirkan. Selama kita masih bernafas, kita punya otak, kita punya akal, Dan dikasih kesehatan. nah, everything can be alright. Jadi, ya itu dah. Gak terlalu seru. Soalnya ngomong sama Miss Yuni, kita punya sesuatu yang sama. Jadi Iya. kita jadi kita harus cari orang. kita harus cari yang nggak sama. Kita berbeda. Lah kan awak duit. Awak duit. Udah pergi. Duit nanti kena. Sudah pergi. sudah offset. Sudah out of situation ya. Jadi Sebenarnya ya soalnya bukan kita nggak mau ya, tapi ketika dia sendiri yang melewati kita sebenarnya cross our kita Cross our boundary. nggak ada masalah. Bahkan hari ini tadi pun dia udah cerita di tempat Nona. Kita Ah. lagi di tempatnya juga. Nah dia bilang tolong yang punyanya Mas Andro jangan di up. Oke. Saya takut sama organisasi. Saya nggak akan ikutkan, tapi dia takut sama organisasi. Oke. Nah, saya jadi penasaran kan, why? ini jadi dia curhat, dia cerita. Hah? Saya nggak ngerti karena ini ada kesespesialisan yang ada di dalam dirinya, Hah? sehingga itu mudah dikenali. Dan dia ngomong ke saya ada WhatsApp-nya, tolong jangan di-up karena saya takut menyebutkan salah satu nama organisasi.
Oke. Loh, bukannya organisasi membantu untuk meringankan beban. That's why kenapa saya kandas terus. Alright. Tak WhatsApp ke bawah terus. Kenapa? Ada apa? Oke, fine. Saya nggak akan take down. Saya akan take down. Saya belum naik. Saya nggak akan up. Tapi kan kita bisa ganti suaranya jadi enggak, maksud saya kasih alasan saya. Kenapa Anda takut? Yang saya cari kan takutnya. Bukan nge-up. Kalau nggak nge-up itu urusan simpel. Tapi ini organisasi tenar loh, organisasi besar. Ya, di kalangannya teman-teman. Tapi kenapa dia sampai takut? Oke. Dan dia sampai masuk konsultasi dengan kita, sedangkan kita itu juga bukan siapa-siapa, kenapa harus takut? Oke. Nah, ini kan. Nah, ini yang sebentar, Mbak. Ada alasan untuk kenapa dia takut? Nah, di situ yang saya WhatsApp dan saya telepon nggak diangkat. Posisi di Indonesia. Nanti kita diskusi lanjut itu di belakang. Jadi buat teman-teman semuanya, kita tidak ada persoalan dengan siapapun dan apapun. Nggak ada. Ya, soalnya kita nggak ada organisasi. Iya, makanya kita tidak ada persoalan dengan apapun dan siapapun. Kalau yang di luar punya persepsi yang berbeda dengan kita, itu sudah di luar cara berpikir kita. Nggak masalah, karena kita tidak bisa mengontrol pikiran orang lain. Nggak bisa nyuruh mereka berpikir seperti kita. Itu bebas, tapi bagi teman-teman, ketika memang nyaman ngobrol, diskusi dan bicara dengan kita, dengan sini, dengan saya tidak ada masalah. Yang jelas, kita tidak selalu bisa menyelesaikan persoalannya teman-teman. Tetapi persoalan teman-teman diselesaikan dengan cara berpikirnya teman-teman. Cuman ketika kalian panik, ketika kalian bingung, nggak tahu harus ngapain, boleh ngobrol dengan kita. Iya, karena itu kita bilang curhatan TKI, curhatan DMI kan. Karena itu kan memang untuk curhatan. Ya. Dan kita tidak bilang konselor. Konselingan kita nggak perlu kalau konselingan kan solusi. Oh nah ini curhatan. Jadi beda ya. Beda. Ini yang garis tegas ya. Iya, jadi kita beda. Kita bukan menyebar aib, curhat. Orang curhat kan bebas toh. Oh iya. Orang curhat mau ngomong apa aja ngapusi kan boleh toh? Boleh. Drama boleh toh? Boleh. Oh curhat. Dan kita nggak tahu. Apakah ngefek? Nggak ngefek. Porsi kita cuma meminjamkan telinga dan pundak. Jadi saya persepsi orang saya tidak begitu peduli karena saya memang prinsip saya satu, meminjamkan telinga dan pundak saat kalian keletihan. Ya. Boleh saat kalian sehat sejahtera mencolot di taman, nggak ada yang nyari mas. Waktu terima uang ada yang telepon saya nggak? Di sini saya utang uang dapat 50.000 ada nggak? Ada nggak? Ya, Tapi giliran ditagih bang, ya nggak bisa bayar. Kan ini telinga sama pundak yang saya berikan. Alah arek moro nggawa kopi nang wis sowen aku ramari-mari kok. Jadi saya tuh ingat sekali lagi saya bukan konseling. Bukan konselor juga. Bukan. Dari awal saya sudah tuliskan adalah curhatan. Kalian boleh main drama, boleh bohong, boleh apa terserah. Yang penting melegakan kalian, tapi jangan minta pembenaran. Ya. Nah, kalau itu. sesuatu yang nggak tepat bagi kita ya kita nggak akan tepatkan ya. Betul. Jadi harus ikut selera kalian nggak bisa. Karena Kalian ngomong sama kita soalnya. Lho aku ngrungokno rek lek gak batang ya kene. Ngono ae sing gemes pendengare oh gini ora apa-apa kono sing ngomong-ngomong. Aduh. Kayak tapi ya sudah. Kalau memang ternyata kita melakukan sesuatu, di sini melakukan sesuatu yang memang itu lagi dibutuhkan sama teman-teman, didengerin, ditain, akhirnya teman-teman tenang, bisa ngatur strategi dan langkah kan itu yang kita itu tujuan saya memang ke situ. Jadi Mas Andro sudah kenal saya dari awal sejak di Makau, di mana saya cuma membantu ya, bener nggak ada tujuan lain kan? Ya. Saya nggak ada masalah. Terima kasih ya iya, nggak terima kasih juga nggak apa-apa. Karena itu adalah tanaman saya. Ya. Suatu saat saya akan menuai. Dan saya selalu percaya dengan hukum alam. Saat kamu menabur, kamu akan menuai. Saat kamu menanam, kamu akan memetik. Tapi aja nandur saiki, wah saiki lah ini. Gak iso rek. Kowe api mbek majikan langsung majikan api mbek awakmu gak mungkin. Aku nandur 2 tahun rong api-api kok. Apa ora ngono? Awakmu nandur setahun mau cabut. Ini curhat apa piye iki? Setengah lah. Karena dia nandur setahun dicabut, saya 2 tahun, nggak tahu cabutnya kapan.
kan buaya jangan dibahas. sorry Kan kita mendengarkan curhat. Oh, giliran sekarang curhat. sorry it doesn't matter. Sorry. Jadi teman-teman, saya rasa obrolan kita serius sudah hampir memang setengah tahun, 1 tahun lah. Betul. Nggak ngobrol sama Miss Yuni di konten lagi. Ya harapannya Miss Yuni bisa menemani, meminjamkan telinga dan pundaknya buat teman-teman. Saya pun nggak ada masalah di deskripsi, di tayangan deskripsi sudah saya cantumkan, ada nomor saya, ada nomornya Koko Thomas juga ya. Buat orang Cinanya sebenarnya. Ada orang Hongkongnya. Nanti dia nggak bisa bahasa. Orang Hongkong ya otomatis ya bahasa Kantonis lah. Kalau misalnya Kalian pengen curhat pakai bahasa Kantonis? curhatnya pakai bahasa Kantonis, monggo ceritakan. Yang jelas itu menarik ya Miss. Iya, Mudah-mudahan kita terus memberikan yang terbaik. Betul. Mudah-mudahan kedepannya juga nggak cuma hanya curhatan aja, tapi hal-hal yang baru, Betul. hal yang mengembangkan, Betul. hal yang membuat teman-teman merasa hidup ini begitu luar biasa dan Hidup harus ini sangat berarti. dan harus disyukuri dan kita isi dengan hal yang positif. Itu aja mungkin ya Miss yang bisa kita Betul, omongkan. betul. Banyak kasus, banyak hal, boleh silahkan cerita, silahkan ngomong, silahkan diskusi. Cuman satu hal, kalau diskusi dan ngobrol sama kita, naik ke konten. Jadi itu yang dimaksudkan, karena kami tidak memenuhi apapun. Jadi izinkanlah kami untuk mengupload apa yang kita bicarakan, apa yang kita diskusikan. Saya rasa seperti itu kan. Betul. Sehat selalu buat teman-teman. Kita bukan siapa-siapa kan Miss. Betul, kita bukan siapa-siapa. Kita hanya manusia biasa, hamba Tuhan yang ingin mengabdi pada orang yang mau. Nah, kita hanya ingin membantu teman-teman yang inginnya dibantu. Betul. Ini yang nggak ingin dibantu dan bisa sendiri, alhamdulillah. Ya, betul. Syukur-syukur. Karena di luar banyak. Di luar banyak ya. Betul. Banyak tempat, banyak buat cerita, banyak mencari solusi. Tinggal teman-teman mau milih nasi goreng, dan goreng, pecel, yang jelas hidup akan bernilai dan bermanfaat ketika kita bisa berbuat baik kepada orang yang lebih banyak. Saat kita berguna buat orang lain. Saat kita bisa dimanfaatkan orang lain. Bukan berarti uangnya ya. Dan saya garis bawahi. Saat kita bisa dimanfaatkan oleh orang lain, hidup ini lebih berarti dan berguna, karena sekali lagi kita tidak tahu kapan kita akan pergi dan kita apa yang kita tinggalkan. Ya, kalau gajah mati meninggalkan gading, lah kita meninggal masa meninggalkan untung kan itu nggak mungkin juga. Jadi setidaknya meninggalkan nama baik untuk lebih berkarya lagi. Terima kasih buat semuanya. Ada sesuatu yang Cukup Oke. Miss. sudah terlalu panjang. Terima kasih dan kurang lebihnya kami minta maaf. Ya, silahkan juga subscribe dan download punya Mas Sandro biar kita berdua bisa kejar-kejaran. Karena kita punya prinsip adalah saat kita di atas lebih baik kita menaikkan siapapun, dan saya selalu bilang siapapun yang ingin bergabung di YouTube saya, siapapun silahkan. Karena kebetulan hari ini yang viral itu saya, silahkan masuk aja di YouTube saya atau berbagi cerita di situ, silahkan. Mas Sandro sebagai adminnya, saya pribadi juga nggak ada masalah dengan itu, karena saya selalu bilang saat saya ada di atas saya akan menaikkan siapapun yang ingin naik bareng sama saya. Jadi itu aja dari kami. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas kita semua. Semoga semua makhluk bahagia dan bye. Alright.